Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan matematika dan kali ini kita akan membahas tentang materi baru setelah sebelumnya kita sudah bahas tentang operasi hitung pada bilangan cacah dan bilangan bulat. Sebenarnya materi kita kali ini sudah pernah dipelajari ketika kalian kelas 5 dulu. Masih ingat dengan pecahan kan? Ya, pecahan adalah bilangan yang ditulis dalam bentuk A per B atau bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Berikut ini akan dijelaskan cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi bentuk campuran atau sebaliknya. Dari bentuk pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran, contohnya adalah 12/7, di mana 12 sebagai pembilang dan 7 sebagai penyebut. 12/7 merupakan bentuk lain dari 12 dibagi 7, sehingga hasil pecahan campurannya adalah 1/5/7, atau penjelasannya sebagai berikut. 12/7 itu sama dengan 12 dibagi 7. Maka kita buat pembagiannya 12 dibagi 7. 7 dikali berapa yang mendekati 12 kali 1. 1 kali 7 hasilnya 7, kemudian dikurang 12 dikurang 7 hasilnya 5. Pecahan campuran dari 12/7 adalah 1/5/7. Dituliskan sebagai 1/5/7. Dengan catatan, nilai pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut. Karena jika nilai pembilangnya lebih kecil dari penyebut, maka tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Yang kedua adalah pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Contohnya 4/8/11. Maka caranya adalah dengan mengalihkan 11 dengan 4, hasilnya adalah 44, kemudian ditambah dengan 8. 44 ditambah dengan 8 hasilnya adalah 52/11. Kedua, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal atau sebaliknya. Pecahan biasa menjadi bentuk desimal itu bisa ditempuh dengan dua cara. Yang pertama, mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh 3/4. Ini kita buat yang penyebutnya awalnya 4, kita ubah supaya menjadi 10, 100, atau seterusnya. Jika kita ubah menjadi penyebut 100, maka 4 harus dikalikan dengan suatu bilangan yang hasilnya adalah 100. 4 dikali 25. Karena 4 dikali 25, maka pembilangnya yaitu 3 juga harus dikali dengan bilangan yang sama. Dikali dengan 25. 3 dikali 25 hasilnya 75. 4 dikali 25 hasilnya 100. Kalau penyebutnya sudah 100, maka akan lebih mudah dibuat jadi desimal, yakni 0,75. Kenapa 0,75? Karena penyebutnya 100. Artinya ada dua angka di belakang koma. Atau bisa juga dengan cara pembagian bersusun. Jadi dengan soal 3/4 itu bentuk desimalnya adalah 0,75. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 3/4 itu bentuk pembagiannya adalah 3 dibagi 4. Maka di sini 3 dibagi 4. Karena 3 tidak bisa dibagi 4, perlu bantuan 0. Atasnya tuliskan 0, sebagai bentuk desimal. 30 dibagi 4 adalah 7. 7 kali 4, 28. Dikurang. 0 kurang 8 tidak bisa, minta dari temennya. Ini masih ada 2, ini jadi 10. 10 kurang 8, 2. 2 tidak bisa dibagi 4. Turunkan bantuan 0. Tapi kalaupun ada bantuan di atas tidak perlu tambahkan 0 dan koma lagi. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20, selesai. Maka bentuk desimal dari 3/4 adalah 0,75.
Selanjutnya, apabila bentuk desimal diubah menjadi pecahan biasa. 0,4. 0,4 itu ada satu angka di belakang koma, maka dijadikan pecahan berpenyebut 10. Menjadi 4/10. Kemudian disederhanakan dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. 4 dibagi 2 dan 10 pun dibagi 2. Maka hasilnya adalah 2/5. Jadi, dari 0,4 dijadikan pecahan biasa menjadi 2/5. Ada catatan, kalau satu angka di belakang koma dijadikan pecahan berpenyebut 10, maka dua angka di belakang koma dijadikan pecahan berpenyebut 100 dan seterusnya. Misalnya 0,12, maka pecahannya adalah per 100 karena ini ada dua angka di belakang koma. Di atas tulis pembilangnya adalah 12. Setelah itu bagaimana? Disederhanakan, dibagi dengan bilangan yang sama. Misalnya dibagi 4. 12 bagi 4 hasilnya 3. 100 pun dibagi 4. Hasilnya adalah 25. 0,12 bentuk pecahan biasanya adalah 3/25. Selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen atau sebaliknya. Persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Cara mengubah pecahan biasa menjadi persen yaitu dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan 100. Contoh, 12/15 sama dengan titik-titik persen. Maka 12/15 dikalikan dengan 100. Supaya lebih mudah menghitung, berarti 12 dengan 15-nya kita sederhanakan dulu dengan cara dibagi 3. 12 dibagi 3, 15 juga dibagi 3. Hasilnya adalah 4/5. Baru kita kalikan 100. Ini pun masih bisa disederhanakan dengan cara menyederhanakan angka 100 dan 5. Sama-sama dibagi dengan 5. Maka 100 bagi 5, 20. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Hasilnya adalah 80%. Jadi 12/15 sama dengan 80%. Sebaliknya, mengubah persen menjadi pecahan biasa adalah dengan menyederhanakan pecahan tersebut menjadi bentuk yang paling sederhana. Contoh, 45%. Kita buat dalam bentuk pecahan menjadi 45/100. Ini juga sama, kita sederhanakan dulu. 45 dibagi dengan 5, 100 juga dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 9/20. Ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Maka 45% dijadikan pecahan biasa adalah 9/20. Selanjutnya, mengubah bentuk desimal menjadi bentuk persen atau sebaliknya. Caranya adalah dengan menjadikan bentuk desimal sebagai pecahan biasa, kemudian dikalikan dengan 100. Contoh, 0,8 sama dengan titik-titik persen. 0,8-nya kita jadikan pecahan biasa, karena dia satu angka di belakang koma, maka per 10. Pembilangnya ditulis sebagai 8. 8/10 kali 100. Kita sederhanakan dengan mencoret 100 dan 10 sama-sama dibagi 10. 10 dibagi 10 1, 100 dibagi 10 10. Hasilnya adalah 80%. Jadi 0,8 sama dengan 80%. Sebaliknya, mengubah persen menjadi bentuk desimal adalah dengan mengubah persen ke bentuk pecahan per 100 dulu, dan selanjutnya lakukan pembagian pecahan tersebut. Contoh, 15% akan dijadikan desimal, maka 15% itu dijadikan dulu pecahan biasa, 15/100. Atau dalam bentuk pembagian 15 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,15. Penjelasannya adalah sebagai berikut.
15 dibagi 100, berarti di sini 15, ini 100. Seperti biasa, karena dia tidak bisa dibagi, maka turunkan bantuan, tambahkan 0 di atas 0, 150 dibagi 100, 1. 1 kali 100, 100. Sisanya 50. 50 tidak bisa dibagi 100, tambahkan bantuan 0. 500 bagi 100, 5. 5 kali 100, 500, habis. Maka 15% desimalnya adalah 0,15. Jadi 15% adalah 0,15. Oke, untuk lebih dapat memahami materi yang sudah Misfa berikan, kalian silakan kerjakan latihan dari buku paket. Kerjakannya di buku tulis seperti biasa. Setelah selesai, difotokan kemudian kirimkan ke Google Classroom. Yang kalian kerjakan adalah halaman 49 dengan nomor 1F, 2C, 3F, 4D, dan 5B. Baiklah, semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang sudah Miss Iva berikan. Semoga Allah mudahkan. Miss Iva akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.